Barat dan sekitarnya, dari Aceh sampai ke ujung Sumatera, itu pengamal, semua ulama-ulama kita pengamal Thariqah An-Naqsyabandiyah. Imam Baba Samasil Wali, beliau itu lewat satu kampung namanya Qasr Al-Arifin atau Al-Arifan, kalau nggak salah itu namanya ya. Kalau diterjemahkan istana para arifin, istana ahli ma'rifat. Beliau lewat satu kampung. Di saat itu Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi sedang di dalam perut ibunya. Berarti sudah lahir atau belum? Belum. Masih di perut ibu, berarti janin. Kalau yang begini udah jadi anak kecil, udah jadi balita. Kalau yang adik-adik ini udah jadi anak-anak udah ya. Kalau yang sudah SMA udah remaja. Ini masih dalam perut. Tapi Allah itu sudah memilih kekasihnya semenjak azali. Azali itu masa sebelum alam dicipta. Allah sudah pilih nama-nama wali. Dan nama itu tercium baunya oleh Imam Baba Samasil Wali. Ya, Baba Samasi gitu nama kecilnya. Ya, Al-Wali itu gelarnya. Baba Samasi ini mengabarkan kepada muridnya namanya Mirkulal. Mirkulal, ini di kampung ini akan lahir seorang wali. Ada seorang ibu sedang hamil yang di dalam kandungnya adalah seorang calon wali besar. Itulah yang bernama Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Dulu Baba Samasi, jadi Baba Samasi ini zikirnya keras. Jadi kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini ada zikirnya begitu ya. Mirkulal sama. Jadi waktu kami ziarah ke Mirkulal, itu efek zikir itu bangkit kembali. Padahal Ambo zikirnya lebih senang zikir yang lembut, kecuali di saat tertentu. Ketika ziarah kepada Maulana Al-Imam Mirkulal atau Amir Kulal, zikir keras itu muncul lagi. Sampai kemudian kita meneteskan air mata dan nikmatnya bukan main. Tapi setiap kali Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi sholat di sana, habis sholat, ba'da sholat, beliau cuma zikir sebentar langsung keluar. Akhirnya khalifah-khalifah asisten dari guru Mirkulal ini mulai curiga dan kurang berkenan dengan sikap Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Perasaannya gimana? Kita lagi doa, lagi zikir, terus ada orang pergi. Perasaannya gimana? Tersinggung nggak? Oh, berarti belum zikir. Kalau kita zikir, ada orang pergi, yang gak usah tersinggung, kita lagi asik sama Allah. Kalau sekarang yang kabur-kabur lagi zikir siapa? Ya, kelompok anti sufi, anti tarekat ya. Salafi. Nggak apa-apa. Ya, dulu ada imam kita kok, Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Shah itu artinya pemimpin, Naqsyaband artinya Naqsyabandiyah, pemimpin Naqsyabandiyah. Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi itu beliau ahli hadis, beliau khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Bukhari, bahkan hafal, maka disebut dengan Imam Sunnah di zamannya. Tertulis di nisannya panjang tinggi ya, setinggi ada yang SMA lah, ditulis di situ Imam Sunnah Qami'ul Bid'ah, Imam Sunnah penghancur bid'ah. Jadi itu gelar beliau. Ketika beliau keluar dari masjid, lalu khalifah dan asisten-asisten dari Mirkulal itu mulai kemudian marah kepadanya, dan mereka menghasut gurunya. Menghasut artinya menghasut, memprovokasi, mengajak gurunya supaya membenci Bahauddin Shah Naqsyabandi. Wahai tuan guru Mirkulal, itu si Muhammad Bahauddin murid kurang ajar gitu.
masih muda tapi nggak sopan, kita zikir-zikir dia keluar. Apa jawaban Merkular? Diam. Kok disuruh diam? Kalian tidak tahu kualitas kewalian di dalam dirinya. Jadi ternyata tidak semua orang yang tidak ikut zikir keras itu anti zikir. Nah ini hati-hati ya. Hati-hati ntar. Siapa tahu Nabi Khidir kan? Siapa tahu wali Allah. Ternyata Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband pribadinya lembut. Beliau tidak suka zikir yang keras. Suka zikirnya mata dipejam, lidah dikunci, mata ke kepala ke bawah. Apa bahasa orang Solo? Mana kuah? Ya. Kayak gitu. Zikir di kolbunya, lidahnya dikunci. Nanti yang boleh mengajarkan itu cuma mursyid ya. Jangan dicoba-coba sendiri. Yang coba-coba nak. Harus dibimbing oleh guru. Kalau enggak, nanti yang bergetar nanti bukan zikrullah ya, nanti godaan-godaan setan ya. Yang muncul rasa takut bukan rasa tenang. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi Imam Bahauddin Shah Naqsyaband merubah metode zikir yang diajarkan gurunya turun-temurun. Dulu bersumber dari Maulana Al-Imam Abdul Khaliq Al-Ghujdawani yang semasa dengan Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Qutub Ar-Rabbani, Sultanul Aulia di zamannya ya. Jadi kalau di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedangkan di Uzbek ada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Ini seperguruan, berguru kepada Imam Yusuf Al-Hamadani. Tapi Syekh Abdul Khaliq mengajarkan zikir keras, La ilaha illallah, La ilaha illallah, begitu turun-temurun terus ya. Ada yang suka lembut lagi, ganti lagi, keras lagi, sampai ke zaman Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband itu lembut kembali. Nah dulu di daerah Payakumbuh sebelum berkembang tarekat Samaniyah, Samaniyah itu cabang dari Qadiriyah Khalwatiyah, maka zikirnya keras, La ilaha illallah, bahkan sampai kelihatan oleh orang yang tidak paham dianggap kesurupan, ya enggak? Mana ada orang kesurupan baca la ilaha illallah, kan enggak, itu la aqla lahu. Orang yang menuduh begitu enggak paham. Ada enggak orang kesurupan baca la ilaha illallah? Paling cari-cari lah. Kalau orang kesurupan ya enggak beres. Ketika orang asyik ekstase namanya membaca la ilaha illallah, jika pribadinya mungkin mengalami atau merasakan sesuatu yang keras, maka dia akan berteriak. Nah ini adik-adik suka nonton bola nggak? Suka nonton bola nggak? Ayo angkat tangan yang nonton bola. Pada malu. Nggak haram kok ya. Yang senyum pasti suka tuh ya. Udah angguk-angguk aja tadi tuh. Pas bola mau gol teriak nggak? Tuh, boleh nggak? Boleh nggak? Bid'ah nggak? Ustadz ini persoalan dunia. Persoalan dunia oke, tapi itu kan hobi. Ada orang hobinya zikir. Yang ditendang bukan bola, tapi yang ditendang kalimah supaya masuk ke dalam kolbu. Murid-muridnya Syekh Abah Anom itu seumuran adik-adik ini sudah bisa zikir, zikir kolbu, zikir keras. Cek aja videonya udah banyak ya.